Selamat pagi dari Bapak Gemini 369. Just komen-komen kayak begini itu buat nambah pengetahuan, buat nambah literasi, just banget. Ya, kamu denger ini. Kalau minum racikan masih minum obat dokter, gak pak. Kalau sudah minum racikan, minum obat dokter, oh beda pak. Racikan ini adalah nutrisi ya. Kamu butuh racikan ini untuk menutrisi tubuh. Kalau tubuhmu sudah ternutrisi dan dia memperbaiki diri, mitokondrianya menjadi lebih sehat, sel-selnya ternutrisi dengan baik, tidak terdegenerasi, metabolismenya membaik, nah baru obatnya diberhentikan. Itu yang betul. Ya, bukan racikan menggantikan obat, nggak bisa pak, nggak bisa. Ya minum racikan ya. Setiap pagi bangun tidur minum racikan macin. Kamu setiap pagi bangun tidur minum racikan macin, skip semua sarapan. Skip semua sarapan. Jam 12 siang. Nah, jam 12 siang makannya ini. Nih jam 12 siang. Sudah ada telur rebus yang dibuat sama istri saya. Nah, telur rebusnya kuning kayak begini. Tuh, kuning. Kuningnya nyoy. Tuh, kuningnya nyoy. Ada warna kuningnya masih ngentel di situ. Ya, ini rebusnya 6 menit. 6 menit saja rebusnya. Nah, warna kuningnya, tuh lihat tuh warna kuningnya ya. Nah, masih ada basah-basah kuningnya di dalam. Nah, saya makannya seringkali jam 12, jam 1 makan telur. Itu efek yang harus kamu buat ke dalam tubuhmu dengan cara tidak makan pagi atau tidak sarapan. Tuh kuningnya netes-netes nih. Ya, tidak makan pagi atau tidak sarapan. Karena apa? Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Percaya sama saya, tidak akan mati enggak. Kamu tidak sarapan itu tidak mati. Ya, tapi akan membuat tubuhmu lebih sehat. Nanti protesnya ke saya pasti, kalau pekerja berat bagaimana Pak? Ya itu urusanmu karena itu pilihan hidupmu. Tapi kalau kamu mulai untuk tidak makan pagi, dan kamu melakukan pekerjaan kamu, karena itu tanggung jawab yang harus kamu kerjakan, maka nanti menjadi sebuah kebiasaan. Kayak apa yang saya alami, seberat apapun pekerjaan pagi, tetap tidak makan, ya tidak ada masalah. Jam 1 baru makan, jam 1 sampai jam 6 sore makan. Silakan makan apa saja kalau kamu tidak punya masalah metabolik. Silakan makan apa saja kalau kamu tidak punya masalah degeneratif. Silakan makan apa saja kalau kamu tidak punya masalah yang berhubungan dengan kelebihan gula. Silakan. Makan apa saja. Nah, mulai jam 6 selesai makan. Dan setelah jam 6 selesai makan, sampai besok siangnya lagi tidak makan. Jadi tidak makan malam, tidak makan pagi, itu perbuatan yang sangat bagus banget untuk menjaga atau memperbaiki fungsi sehat dari tubuhmu. Dan itu mahal banget itu. Kalau kamu melakukan itu mahal banget. Karena tidak semua orang bisa dan mau melakukan. Saya minum obat rutin diabetes. Nah, kalau kamu mau melakukan seperti yang saya sampaikan, tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, dan yang kamu makan telur, ikan, daging, seafood, nah obat diabetesnya kamu bisa berhentikan. Kenapa ya? Karena obat diabetes itu kan hanya menarik insulin kan? Menurunkan insulin kan? Kamu minum Formin itu kan menurunkan insulin. Nah, sementara kalau kamu tidak makan malam, tidak makan pagi, ya kamu produksi insulinnya normal. Tidak ada masalah. Nah, ini yang tidak pernah diketahui oleh orang, sehingga kamu berobat. Kalau kamu berobat, sudah pasti kamu pulang pasti membeli metformin. Kalau kamu membeli metformin, sudah pasti tujuannya untuk menurunkan kadar gula darahmu. Gula darahmu di atas 150 diturunkan menjadi di bawah 150.
entah 130, entah 120. Gitu. Itu kan tujuannya itu. Nah, kamu menurunkan gula darahmu menggunakan obat. Kalau saya mengajarinya, turunkan gula darahmu dengan tidak makan gula. Malam tidak makan, pagi tidak makan, di antara jam 1 sampai jam 6-nya, makannya telur, ikan, daging, dan seafood. Telur yang dimasak sudah ada gulanya. Daging yang dimasak sudah ada gulanya. Ikan yang dimasak sudah ada gulanya. Seafood yang dimasak sudah ada gulanya. Dan gula itu cukup untuk kebutuhanmu. Sehingga kelebihan gulanya diturunkan dengan cara tidak makan malam dan tidak makan pagi gitu. Kalau yang masih minum obat, ya minum obat tanpa makan. Kalau pagi tanpa sarapan. Pak, apa enggak masalah? Enggak. Yang menjadi masalah itu ketakutanmu minum obat harus makan. Dan yang kamu makan justru malah merusak tubuhmu. Kamu minum obat makannya roti. Kamu minum obat makannya kue. Kamu minum obat makannya mie. Ya, itu yang merusak. Gitu. Itu yang merusak. Ya daripada kamu minum obat makannya roti, ya mendingan rotinya dibuang, obatnya diminum. Nah, minumnya pakai racikan macin. Saran saya seperti itu. Kenapa? Karena racikan macin langsung menuju kepada kebutuhan nutrisimu terpenuhi. Gitu. Ya. Sekarang minum obat hipertensi. Hipertensi tak perlu diobati menurut saya. Kenapa? Wajar. Hipertensi itu wajar. Tensi naik itu wajar. Kalau kamu kepala keluarga, tensi naik wajar. Apalagi, tensi naik itu wajar. Kalau kamu seorang direktur perusahaan, itu wajar. Tensi naik itu wajar. Kalau setiap hari kamu nge-gym, itu wajar. Tensi naik. Kamu tensi naik ditakut-takutin. Kamu minum tensi, aduh, rusak kamu. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tensi itu naik turun sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh. Di mana otak membutuhkan, ginjal membutuhkan, liver membutuhkan, jantung membutuhkan. Nah, dia akan naik turun, naik turun. Nggak ada masalah itu. Ya, terus apa lagi? Dan kolesterol. Nah, kolesterol kalau udah diobati ya kamu akan terfarmasi. Justru itulah jurnal yang abal-abal dibuat supaya mengobat-obati kolesterol tahun 1916. Saya kolesterol tinggi, tapi saya nggak minum obat kolesterol. Buat apa? Gula darah saya di bawah 100. 110. Nggak pernah lebih dari 110. Kenapa ya? Karena saya nasi. Saya tidak makan gula-gulaan. Saya tidak makan malam dan saya tidak pagi. Ini sampai jam 12 belum makan. Dan biasanya saya makan hanya sehari sekali. Dan itu di jam 3 atau jam 4 atau jam 5. Kemarin kami makan sekali. Istri saya masak nasi goreng. Nasi goreng pakai pakai daging. Saya lihat sama kami ngobrol sendiri. Ini nasinya mana? Nasinya enggak ada. Karena setiap di sendok isinya daging. Nasinya tidak ada. Yang disendoi daging. Yang disendoi udang. Jadi kemarin masak bihun, beberapa hari yang kemarin masak bihun, bihun ya, soun, saya cari sounnya gak ada, yang ada udangnya banyak banget, beli udang setengah kilo dimasak semua, masak soun. Jadi itu yang cara yang terbaik. Kamu kalau makan Indomie, boleh nggak makan Indomie Pak? Boleh, kalau kamu nggak punya masalah-masalah degeneratif, nggak punya masalah metabolik. Ya, kamu makan Indomie boleh, tapi satu Indomie telurnya 5 itu baru bener. Ya, tapi kalau kamu telurnya 1, Indominya 2, Indominya 3, itu nggak bener itu kamu merusak badanmu itu. Ya, makan mie boleh, makan mie silakan, tapi setelah makan mie kamu makan proteinnya lebih banyak dari itu. Kamu masih makan daging, sate, kamu masih makan steak, itu monggo silahkan, nggak ada masalah. Ya, karena apa? Proteinnya dibutuhkan lebih banyak di dalam tubuh daripada karbo. Kalau karbo itu sudah banyak banget Pak. Cemilan, cepuluh, cebelas, jajanan, jejenan, kue itu kan sudah banyak yang kamu asupkan. Apalagi anak-anakmu, bontotannya pasti sampah kayak begitu gitu. Ya, HbA1c-nya 10, wah itu tinggi Bu. HbA1c harus di bawah 6. Ya, tensi 140, belum apa-apa itu. Kolesterol 199 kurang. Ya, kurang. Jadi semuanya harus dibenahi. Membenahinya dengan cara apa? Pola makannya dibenerin gitu.